Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Kamei dari Fakultas Psikologi UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang. Di sini, saya akan membahas salah satu gangguan mental. Dan mungkin Anda sudah pernah mendengar istilah dari penyakit ini. Sebelum saya membahasnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah Anda pernah berinteraksi dengan orang yang seolah-olah berbicara dengan orang lain tapi tidak ada siapa-siapa? Yang kedua, apakah Anda pernah berinteraksi dengan orang yang merasa dikejar-kejar sesuatu tapi sebenarnya tidak ada siapapun yang mengejarnya? Bagaimana? Apakah Anda pernah? Bila Anda menjawab ya, pernah pada salah satu pertanyaan tadi, berarti mungkin Anda pernah melihat orang dengan skizofrenia atau yang disebutnya dengan ODS, baik di kehidupan nyata atau mungkin lewat film. Jadi, di sini saya akan membahas tentang skizofrenia. Apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia adalah penyakit kejiwaan umum yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Seseorang dengan penyakit ini akan sulit untuk memahami kenyataan yang ada di sekitar mereka. Mereka dapat mendengar suara yang tidak didengar oleh orang sekitarnya. Mereka juga memiliki pikiran dan kecurigaan seperti percaya bahwa orang lain dapat membaca pikiran dan mengancam mereka. Hal ini mengakibatkan seseorang yang mengalaminya akan merasakan ketakutan dan sangat gelisah. Umumnya terjadi pada usia remaja dan dewasa muda. Perilaku tersebut kerap disebut gila oleh masyarakat awam, dan dalam bahasa percakapan sehari-hari, kata gila seringkali merujuk ke kondisi skizofrenia. Fenomena ini seringkali berbau spiritual dan magis karena dikira ada gangguan makhluk halus. Biasanya sudah pernah dibawa bertemu ke orang pintar atau dukun yang memberikan pelayanan tanpa bukti ilmiah. Lalu, apa penyebab skizofrenia itu? Penyebab utamanya belum ditemukan, tapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari masalah kesehatan ini. Yang pertama itu faktor genetik. Keturunan dari pengidap skizofrenia memiliki resiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Resiko tersebut meningkat menjadi 40% lebih besar ketika kedua orang tua sama-sama mengidap skizofrenia. Sementara itu, anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia akan memiliki resiko hingga 50%. Karena genetik tadi menunjukkan bahwa gen yang terikat dengan fungsi dopamin memang berhubungan dengan skizofrenia. Yang kedua, komplikasi kehamilan dan persalinan. Skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil dan dampaknya akan terlihat saat anak lahir. Kondisi seperti ini seperti paparan racun dan virus, serta pendarahan dalam masa kehamilan, dan kekurangan nutrisi. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga dapat menyebabkan seorang anak mengidap skizofrenia. Contohnya, berat badan rendah saat lahir, kelahiran prematur, dan afiksia atau kekurangan oksigen saat dilahirkan. Yang ketiga, faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatkan resiko seseorang mengidap skizofrenia. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Buktinya dapat dilihat dari obat-obatan skizofrenia yang intinya mengurangi absorpsi dopamin ke sinap-sinap. Selain itu, pengidap skizofrenia juga memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gangguan mental. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar, dan ventrikel sendiri itu adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. Yang kedua, lobus temporalis memiliki ukuran yang lebih kecil. Ingatan dalam otak manusia berkaitan dengan lobus temporalis. Yang ketiga, ada sel-sel otak yang memiliki koneksi yang lebih sedikit.
Ada juga faktor risiko skizofrenia. Jadi, setiap orang itu bisa saja terkena skizofrenia tanpa mengenal umur. Tetapi, umumnya, kalangan remaja dan orang yang baru menginjak usia 20 tahun awal beresiko lebih tinggi mengalami kondisi ini. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko skizofrenia. Yang pertama itu karena struktur otak dan sistem saraf pusat yang tidak normal. Yang kedua, ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin. Yang ketiga, mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengubah pikiran, psikoaktif atau psikotropika, selama masa remaja dan dewasa muda. Gejala skizofrenia itu kayak gimana sih? Gejalanya itu terbagi jadi dua kategori. Kategori yang pertama itu gejala negatif. Gejala negatif skizofrenia muncul ketika sifat dan kemampuan yang dimiliki seseorang seperti konsentrasi, pola tidur, dan motivasi hidup yang tadinya normal menjadi menghilang. Ditambah dengan ketidakmauan seseorang bersosialisasi dan merasa tidak nyaman saat bersama orang lain. Ciri-cirinya itu terlihat apatis dan buruk secara emosi, tidak peduli terhadap penampilan diri sendiri, dan menarik diri dari pergaulan, dan lain-lain. Yang kedua, gejala positif. Sementara itu, gejala positif dari skizofrenia biasanya berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan adanya perubahan pada perilaku. Yang perlu diwaspadai biasanya berkembang secara perlahan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ada yang memiliki banyak gejala dan ada juga yang memiliki sedikit gejala. Terkadang mereka kesulitan menjalin hubungan dengan teman atau rekan kerja karena adanya masalah dengan kecemasan, depresi, dan pikiran atau perilaku untuk bunuh diri, suka halusinasi, memiliki delusi, dan lain-lain. Diagnosis skizofrenia. Jika gejala skizofrenia terlihat, umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pengidap. Selain itu, pemeriksaan riwayat kesehatan keluarga juga akan dilakukan. Sementara, untuk memeriksa penunjang seperti tes darah, pemeriksaan CT scan atau MRI dapat dilakukan untuk menyingkirkan penyebab organik dari gejala skizofrenia. Misalnya, tumor otak atau kelainan metabolik yang memiliki gejala halusinasi seperti skizofrenia. Selanjutnya, bagaimana mengobati skizofrenia? Skizofrenia dapat diobati dengan menggunakan beberapa cara seperti mengombinasikan obat-obatan melalui terapi psikologis atau farmakoterapi. Obat yang diberikan adalah antipsikotik seperti risperidon atau haloperidol yang mempengaruhi zat neurotransmitter dalam otak. Obat ini mampu menurunkan kecemasan, menurunkan atau mencegah halusinasi, dan membantu menjaga kemampuan berpikir. Pengobatan lainnya yaitu melalui terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif atau yang disebut ECT. Metode ECT dilakukan dengan cara memberikan aliran listrik eksternal ke otak pengidap yang sebelumnya sudah dianestesi atau ditidurkan, sehingga kekacauan listrik pada otak menyebabkan gejala halusinasi dapat berkurang. Pencegahan skizofrenia. Saat ini, tindakan pencegahan skizofrenia secara spesifik itu belum tersedia. Namun, pemeriksaan ini bisa membantu mengurangi tingkat keparahan gejalanya. Keharmonisan keluarga juga menjadi hal yang penting untuk dijaga. Begitu pula dengan melakukan kegiatan positif dan rutin berolahraga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.